balik lagi di channel Revapor di acara Bongkartis Bongkar Artis. Jadi Bongkartis ini ada kalau ada artis, Bang. Berarti gua nggak masuk nih. Enggak, maksudnya ini selama sekian lama nggak pernah kedatangan artis. Berarti nggak masuk gua. Enggak, ini lo kan artis nih, lo pasti kalau di acara kan professional skaters. Iya. Silakan kenalin diri dulu dong. Ya, halo, gue Satria Miji, gue profesional skateboard Indonesia. Profesional. Yang membedakan profesional sama enggak tuh apa? Profesional itu dari prestasi, Wih. terus juga seberapa lu menjalankan profesi lu sih. Kebanyakan Oke. orang cuma jadiin itu hobi, sedangkan gue paham. jadiin skateboard ini udah jadi mata pencarian gue. Jadi passion lah ya intinya ya. Kalau boleh tahu prestasi lo apa aja sih yang tergede menurut lo? Paling terakhir gue juara 3 dunia di Chengdu, China. Di China juara 3 waktu tahun berapa tuh? 2016 akhir. 2016 akhir. Pas perbedaannya ketika lo sebelum juara di China sama setelah kayak gimana? Perbedaannya jauh sih. Waktu kalau misalkan lu menang pertandingan di Indonesia doang gitu ya pride lu cuman lu juara kandang gitu. Iya, kandang Pas di juara Indonesia. internasional itu bener-bener lu punya pride yang pas gue balik ke situ bisa gue jual. Jadi setelah gue menang pertandingan itu, gue waktu itu sempet langsung dapat tour. Jadi gue roadshow ke kota-kota, itu ada 34 kota. 34 kota. Tapi pas acara di China itu lo ada orang Indonesia juga nggak sih? Ada. Ada juga. Waktu itu berempat. Oh, berempat, berangkat dari Indo ya. Dari Indo. Berarti pas awal-awal ada kompetisi itu ada kayak kompetisi dulu nggak sih di sininya? Kebetulan waktu itu sih ada seleksinya. Ada seleksinya dulu ya. Terus kepilihlah 4 orang. Nah pas di China itu berbagai negara se-Asia atau se-world? Dunia bukan Oh, dunia. Yang campur. Yang menurut lo lawan lo paling susah di acara itu siapa kira-kira atau dari negara mana? Waktu itu paling susah tuh South Africa sama Prancis. Tapi ya karena mereka kan budaya skateboard tuh kan tetap dari luar kan, dari Amerika, jadi mereka udah biasa gitu. Sedangkan kita begitu pertandingan di luar tuh dari iklimnya udah beda, terus powernya juga beda. Yeah. Cuman sih bukan berarti kita nggak bisa ngelawan mereka sih. Tapi di sana ada yang jualan cappuccino cincau. Cappuccino cincau. Ya lo kan pas di Cina nih makan apa kalau boleh tahu? Karena dengar-dengar di Cina tuh nyari makanan agak susah. Agak susah sih. Gue sih di sana kebetulan gue juga susah ngebedain antara itu makanan apa gitu, dagingnya juga serba salah. Tapi gue seneng banget makanan pinggir jalan gitu. Oke, ada. Jadi di sana tuh ada kayak jualan kayak barbeque gitu, terus nasi goreng. Nasi goreng juga ada, cuman nasi gorengnya tuh aneh. Jadi lu kalau makan nasi goreng, ayamnya tuh pisah, jadi dia dimasukin, jadi bisa banyak ayamnya gitu. Oh, beda sama nasi goreng di sini yang mungkin ayamnya malah kayak cuma topping doang ya kan, nggak banyak. Disuir juga tipis ya. Nah kalau ngomong-ngomong karir lu di skate ini awalnya dari tahun berapa sih? Awal karir dari tahun 2003. 2003. Itu awal karir lo mulai hobi atau lo mulai masuk ke scene-nya itu? 2003 itu gua awal masuk ke scene sih. Awal masuk scene. Awal masuk scene 2003. Terus gua mikirnya ini cuma sekedar ya hobi doang, karena waktu itu gue sebenarnya pengen banget jadi anak basket atau anak bola gitu kan, karena gue ngeliat kalau waktu masih sekolah tuh kayak anak bola sama anak basket. Iya sama, gitu. kayak semua cowok tuh mendambakan pengen jadi Cristiano Ronaldo. Gue pun sama, gue pengen jadi pemain bola, cuma karena nggak ada SSB, susah pak. Banyak orang pengen jadi pemain bola tapi nggak ada wadahnya. Nah, lu gimana caranya nemuin wadah? Ini skate nih bisa ngasih jalan buat lu gitu awalnya. Awal dulu gue gara-gara main game sih. Dulu main ada game? PlayStation, Tony Hawk Pro Skater. Oh tahu ya. Main di situ, terus gue ngeliat kayak wah ini kayaknya bisa jadi hobi baru nih. Oke. Karena gue waktu itu ngiri gitu ngeliat basket. Terus gue bilang gue nggak bisa kayak dia. Wah dengan hobi gue nih kayaknya gue bakal keren. Gitu sih awalnya, cuman keren-kerenan. Akhirnya gue cari komunitasnya. Kebetulan gue di Cengkareng itu ada namanya Dan Mogot Mall gitu. Dan Mogot skateboarding, terus gue main di situ, terus pindah ke Senayan. Akhirnya malah wah kayaknya asik juga main skate, gue terusin. Nah awal lu beli skateboard deh, nabung apa gimana tuh? Awal beli skateboard itu gue pertamanya karena gue poser kan di awal kan, asik di awal. Sampai sekarang. Nggak, biasa kan karena kita nggak ngerti gitu kan. Beli murah banget waktu itu kayak di toko buku
lumayan beli skateboard di toko buku, bukan beli buku. Akhirnya gue pakai nggak kuat, papannya patah. Terus gue mulai tanya teman-teman gue. Pertama gue beli papan yang lumayan bagus, itu pun second, itu di Senayan skateboard. Tapi kalau ngomongin singkatnya kan, kalau skateboard ngomongin perjalanan lu udah banyak di YouTube lah kan. Nah, awal lu masuk industri vape itu kayak gimana? Industri vape itu dulu gue sebenarnya gue kenal vape itu udah lama. Udah nge-vape ya sebelum masuk industri sendiri. Sebelumnya udah nge-vape. Justru gue kenal vape dulu, gue kan anaknya zaman banget gitu, gue gak mau ketinggalan zaman. Nah gue dulu ngeliat vape tuh masih yang belum ada baterai dulu. Yang kayak gimana Pak? Yang lama banget, old school gitu loh. Yang stick ya? Iya, yang stick. Wajir, gua masih itu kalau dulu tuh gua pakai ke sekolah itu gua udah SMA udah kuliah lah. Itu gua nge-vape di mall aja nggak diomelin tuh karena asapnya langsung keluar, langsung hilang gitu. Tapi nggak di dalam mallnya kan? Di dalam mall gua. Serius? Iya. Keren. Karena orang tuh masih kayak pantu gitu, kayak rokok elektrik gitu lah. Gua tuh enak juga, nggak ada yang ngomelin, seru kan. Iya. Terus gak lama gue kayak balik lagi ngerokok. Terus mulai perubahannya tuh tiba-tiba vape itu bentuknya udah mulai bagus udah tuh. Mulai aneh-aneh lah. Dulu gue kalau nyoba liquid aja dulu, kalau nggak salah gue bukan liquid lokal. Dulu US. Iya. Masih mahal lah. Iya, dulu mah masih mahal dari device sampai liquid semua parah. Gue dulu sempet separah-parahnya gue beli vape itu gue habis dari device dan lain-lain sampai baterai 1,1 itu di lu masih kuliah atau udah dapet duit kira-kira? Udah dapet duit. Dari skate ya. Berarti awalnya dulu lomba-lomba gitu? Lomba-lomba. Jadi gue beli di toko di daerah Tebet juga. Daerah Tebet. Jadi sekarang kan udah tahu Recover Corner, belinya di sini aja. Kayak belum ada waktu itu tuh. Masih lama itu. Iya. Itu gue mereknya apa ya? Druga. Oh Druga ya, tahu. Druga tuh gue beli itu pertama kali tuh. Terus gue beli modnya. Mas nggak bisa beli modnya doang kata dia, beli baterainya juga. Wah gue bilang ada baterainya juga ya. Iya. Beli baterai, terus gue beli RDA-nya juga. Foilnya juga mas, gue bilang banyak ya ternyata yang gue beli gila. Beda sama lu beli stick doang kan cuma satu gitu ya. Akhirnya gue beli liquidnya juga 2, pas gue bayar 1,1. Lumayan ya kan untuk di era itu 1,1 pengeluaran. Lumayan. Tapi apa yang bikin lo kayak tertarik ke dunia vape ini sih sebenarnya? Sebenarnya sih dunia vape buat gue tuh enaknya, jujur gue sebenarnya gue seneng ngerokok. Iya. Cuman gue nggak seneng baunya. Iya. Itu kayaknya banyak orang yang kayak gitu tuh, gue nggak seneng bau rokoknya gitu kan. Nah di vape itu enaknya kayak gue kalau di mobil gue nggak ribet, nggak harus kayak lu buang puntung rokoknya lah. Terus asapnya juga gampang hilang kalau misalkan si vape. Intinya nggak ngeganggu orang lah. Nah itu yang gue suka pertama di mobil sih sebenarnya, kayak gue di mobil enak ya. Baunya juga nggak nempel banget. Ya kalau nongkrong wangi kan. Kalau nongkrong pun gue kayak nggak kayak ngerokok gitu, maksudnya rokok tuh kemana-mana gitu. Kalau vape tuh masih enak aja. Dan lebih keren juga mungkin kalau di tongkrongan pakai vape kayaknya. Sama gue demen itu karena gue demen yang dingin kan, liquid dingin. Nah di rokok tuh nggak ada kayak gitu. Ya mungkin sensasinya beda lah sama ngerokok ya kan. Nah kenapa lu bikin akhirnya namanya Liquid Scratch dan sensasinya dingin serta rasanya itu ada 3? Nah kenapa Liquid Scratch awalnya tuh pas gue ditawarin untuk bikin liquid, gue pikir kayak maunya kan pakai karakter gue. Terus gue bilang gue paling gak suka itu kalau misalkan gue bikin produk tuh nama gue sama produknya gitu, Satria Fiji Liquid. Gue nggak mau tuh kayak gitu tuh. Terus muka lo di sini gitu ya? Iya, nggak yang gitulah. Mungkin orang lain ada gitu. Terus gue pikir ambil karakternya aja, dan gue emang punya karakter itu si Siler. Ini kan si Mr. Siler nih, jadi ada. Oh ya Mr. Siler. Pakai Mr. Siler. Terus dari situ gue kembangin rasa. Kira-kira lu suka rasa apa? Gue kalau minum jus tuh gue suka banget melon, mangga. Terus ya rasa-rasa kayak nanas. Gue suka tuh. Akhirnya kayak yaudah dari R&D-nya dicobain dulu segala macam, kayak gue cocok nih. Dan kurangnya waktu itu pas R&D itu gue adalah gak dingin. Dingin tapi kurang dingin. Oh pas awal-awal masih R&D kan. Akhirnya gue bilang kayak gue mainnya di jalan nih, main skate. Biasa panas-panasan, kayaknya kalau kena yang seger-seger gini kan enak. Sensasinya dapet. Makanya dari itu kayak dikembangin
keluar liquid ini. Kalau gue tahu harganya berapa sih nih si Scratch Project ini? Harganya 130.000. 130.000 udah bisa didapetin di semua Vape Store ya. Semua Vape Store. Dan kalau kalian di daerah Tebet bisa beli aja langsung di Repoper Corner di Tebet. Jadi kalau mau beli, ini juga masih ada giveaway ya. Masih ada giveaway. Masih ada giveaway. Giveaway-nya kayak gimana? Giveaway-nya itu gue bagiin ada mod, terus ada liquid juga. Liquidnya tapi bukan yang liquid doang, ada hampersnya gitu. Terus ada juga handphone, ada 3 handphone yang dibagi-bagiin. Plus grand prize itu motor, jadi gue bagiin motor. Jadi anak skate juga dapet sama vapers kalau pengen dapet motor Tuh. bisa ya. Oke, karena gue nggak mau panjang-panjang, gue pengen lu terakhir sampein buat anak-anak skate kata-kata yang menurut lo enak buat sampein ke mereka. Ya, kalau pesen gue sih buat anak-anak skate, daripada lu cuman ngerokok, terus lu kadang-kadang kan ngerasa kayak, wah kok gue ngap ya kalau ngerokok, lu cobain nge-vape. Karena gue udah cobain sendiri, sejak gue nge-vape, lumayan tuh, napas gue agak panjang gitu kan. Nah jadi, buat kalian yang belum cobain vape, cobain aja dulu nge-vape, nanti pasti lu ketagihan sih. Itu aja. Oke, sampai sini aja konten Bongkaris bersama dengan AVG. Anjay, jangan lupa nggak usah di follow lah, udah centang biru juga, followernya banyak, udah nggak usah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe aja. Gue OTC, Satria Fiji, see you guys. peace out.